Dalam kitab Tauhid, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan yukhsyarun nasa yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Sungguhnya manusia pada hari kiamat di padang mahsyar akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, kemudian tanpa dikhitan atau tidak menggunakan pakaian atau busana jamaah. Kemudian amalannya lah yang akan menolong mereka. Seorang hamba mengatakan, aku tidak peduli apakah aku nanti akan masuk surga atau masuk neraka, yang terpenting urusan di padang mahsyar itu selesai. Dari saking perihnya, kemudian dari saking sulitnya kondisi-kondisi di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar itu semuanya diperlihatkan oleh Allah, aib-aibnya diperlihatkan. Bayangkan saja kalau semua aib kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, bagaimana kalau aib kita satu saja ditampakkan di dunia? Ya, apa yang akan terjadi? Semua serba salah jamaah. Semuanya akan menjadi gelap. Ya, kita ke sini dicurigai, kita di sini. Itu loh yang kemarin orang seperti itu. Itu loh yang kemarin orang seperti itu jamaah Allah. Ditampakkan semuanya. Makanya ada doa Allahumma stur aurati, ya. Kata Rasulullah, berdoalah supaya Allah itu selalu mensutroh ataupun selalu menjaga auratmu atau aib-aibmu. Ya, kalau kita mau sadar ataupun mau jujur jamaah rahimakumullah, apalah kita ini? Sekumpulan daging diberikan nyawa kemudian ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita itu di mana jamaah rahimakumullah ketika sahabat Nabi Muhammad 114.000, sedangkan jumlah yang disediakan ataupun kota yang akan masuk surga tanpa hisab itu jumlahnya 70.000. Kita umat akhir zaman ini posisinya di mana jamaah? Kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajelis di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sebuah kaum, tidaklah sekumpulan manusia berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka ketenangan, ya. Ketenangan iman, ya, ketenangan di dunia dan akhirat. Maka akan menjadi masalah apabila seorang hamba ketika masuk ke dalam masjid tidak mendapatkan ketenangan. Akan menjadi masalah ketika seorang hamba berada di dalam masjid, ya, bukan ketenangan dan kedamaian yang didapatkan, tapi sebaliknya yang ia dapatkan adalah sebuah pertengkaran dan perselisihan. Itu akan menjadi masalah karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika. Kemudian para malaikat, ya, menaungi mereka yang menuntut ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka diselimuti oleh, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang tidak kalah, ya, bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fiman indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya, ya, di hadapan para malaikat, ya, bahwasanya si fulan pada hari ini, si fulan pada jam ini, si fulan pada detik dan waktu ini sedang melakukan, ya, talabul ilm atau berkumpul di rumah Allah, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Belum lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta al-hitan fil ma'i yad'una li talibil ilmi, ya. Sampai-sampai ikan yang berada di dalam air mendoakan para talabul ilmi, orang-orang yang, ya, orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Mudah-mudahan duduk kita pada pagi hari ini dikategorikan sebagai orang yang menuntut ilmu, ya.
dikategorikan sebagai orang yang talabul ilm sehingga mendapatkan keberkahan-keberkahan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, kita berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliau kita bisa menikmati indahnya Islam, dengan perantara beliau kita bisa menikmati cahaya tauhid, cahaya kebenaran, ya, yang mana ya sebelumnya berada pada zaman-zaman kegelapan, zaman jahiliyah, ya. Jamaah rahimakumullah, dikatakan mengapa zaman jahiliyah? Karena mereka terbiasa al-mushkilah li at-tafihat, ya. Orang-orang jahiliyah selain karena kebodohan, ya, karena mereka juga terbiasa bermasalah ataupun mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Jamaah rahimakumullah, sehingga terjadi peperangan ataupun perselisihan besar di antara mereka. Selain karena mereka juga adalah penganut ataupun penyembah berhala, jamaah rahimakumullah, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan juga salawat ini selalu kita haturkan, ya, kepada keluarga beliau, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di padang mahsyar tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya datang bersama amalan-amalannya. Dalam kitab Tauhid, ya, Syekh Shalih Al Fauzan menyebutkan yukhsyarun nasa yaumal qiyamati khufatan umratan ghurlan. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat di padang mahsyar akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, kemudian tanpa dikhitan, kemudian yang terakhir tidak menggunakan penutup badan atau tidak menggunakan pakaian atau busana, jamaah rahimakumullah, ya. Pada akhirnya amalannya lah, ya, yang akan membersamai mereka, kemudian amalannya lah yang akan menolong mereka, ya. Makanya, ya, sampai-sampai seorang hamba mengatakan, aku tidak peduli apakah aku nanti akan masuk surga atau masuk neraka, yang terpenting urusan di padang mahsyar itu selesai, ya. Urusan di padang mahsyar aku bersama Allah, hisabku, mizanku itu selesai bersama Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku dimudahkan hisabnya, ya. Mereka tidak peduli, jamaah rahimakumullah, dari saking perihnya, kemudian dari saking sulitnya kondisi-kondisi di padang mahsyar. Makanya sampai mereka datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Nuh, ya, kemudian meminta bantuan, ya, supaya Nabi Nuh berdoa, kemudian supaya mereka dimudahkan urusannya di padang mahsyar. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, tidak, wahai umatku, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Ini sekarang kita sedang berada di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat Nabi Musa juga datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tidakkah engkau berdoa kepada Tuhanmu, kemudian berilah kami keringanan dalam menghadapi, ya, dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi di padang mahsyar, daripada mizan, sirat dan lain sebagainya, kontoroh dan lain-lain sebagainya yang akan terjadi pada padang mahsyar. Kemudian sama juga jawabannya, ya, dikatakan bahwasanya urusanmu urusanmu, urusanku urusanku, sampai datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Isa, kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad bersimpuh di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan hajatnya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad isfa' tu syafa', wahai Nabi Muhammad, berilah syafaat kepada umatmu, ya. Bisa kita dapatkan redaksi ini di dalam kitab Al-Qaul Mufid fi Kitab Tauhid, ya, yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan, ya, dengan ini semuanya, dengan kita tolabul ilmi, ya, berangkat dari rumah, sholat, kemudian duduk di majelis, ya, kita mendapatkan, ya, janji yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, jamaah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan
kalimat dalam mengawali hadis ini dengan kata man salaka, barang siapa yang berjalan ataupun barang siapa yang menempuh ya. Dalam bahasa Arab ya, berjalan itu biasa digunakan dengan kalimat ataupun redaksi man sara atau man kharaja atau man taraqa ya. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya menggunakan kalimat salaka karena makna daripada salaka itu tidak hanya berjalan, tidak hanya menempuh, tapi berjalan sambil banyak onak dan duri di jalannya, di jalan dalam menuntut ilmu tersebut. Banyak rintangan, kemudian banyak hal-hal yang akan menguji kita di dalamnya. Ya. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Ya. Dari materi yang sulit dipahami, ya, kemudian dari materi yang mungkin terulang hingga mungkin gurunya tidak disenangi, tetapi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita dalam Kitabut Tauhid ya. Kemudian dalam kitab Fathul Majid ya, syarah Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam kitab Tauhid ini dilanjutkan oleh beliau setelah sebelumnya beliau menjelaskan apa itu kebenaran, ya, apa itu jalan menuju surga, apa itu iman, ya, apa itu amal soleh dan apa itu ibadah, ya. Kemudian ternyata beliau mengutip sebuah hadis ya yang menjelaskan ataupun yang menceritakan tentang kondisi umat-umat manusia bersama para nabinya ketika mereka sudah berada di padang mahsyar. Ya, seperti itu. Ketika mereka sudah di padang mahsyar dalam sebuah hadis, ya, sebenarnya bagaimana kondisi orang-orang yang sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Di sini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ya, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagi-lagi sahabat Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Hurairah, Ibunda Aisyah, ya. Justru ternyata sahabat-sahabat junior dari kalangan para sahabat di masa Nabi itu yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Uridtu 'alal umam ya. Pada saat aku Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama malaikat Jibril, aku diperlihatkan kepada sebuah kaum ya. Fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-rahtu. Kemudian mereka berjalan bersama nabinya di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'ahu ar-rahtu. Ternyata nabi tersebut diikuti oleh ar-rahtu. Ar-rahtu itu dalam bahasa Arab diartikan jama'atun ya aqallu min asyrah ya. Sebuah perkumpulan kemudian yang di dalamnya tidak lebih jumlahnya daripada 10 orang ya. Jadi ar-rahtu itu enaknya Nabi Muhammad SAW ya oleh malaikat Jibril bersama oleh Allah juga ya divisualisasikan kondisi hari kiamat ya jamaah rahimakumullah ya. Ya dengan segala ya kelebihan dan dengan segala apa yang menjadi ya keistimewaan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul ya khatimun nabiyyin ya. Diperlihatkan jamaah rahimakumullah ya, apa yang akan terjadi di padang mahsyar kelak ketika hari kiamat ya. Kemudian selain seorang nabi bersama 10 umatnya datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada juga wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, seorang nabi yang justru umatnya itu tidak banyak, hanya seorang dan ya 2 orang saja. Jamaah rahimakumullah, bayangkan ya seorang nabi ya datang pada hari kiamat bersama umatnya hanya 1 orang dan 2 orang ya. Seperti itu. Ya, di sini saja ya yang mengikuti kajian ini banyak ya. Seperti itu banyak ya. Ini seorang nabi ternyata ya, hanya 1-2 orang yang mengikutinya jamaah rahimakumullah ya. Ya. Datang pada hari kiamat. Bahkan yang lebih parah disebutkan oleh Rasulullah wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, dan seorang nabi dia datang sendirian di hadapan Allah di saat itu di padang mahsyar ya, dan tidak ada umatnya pun yang bersamanya jamaah rahimakumullah.
Jadi wajar ketika Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, pengikutnya hanya 70 orang, jamaah rahimakumullah, ya. Hanya ya seperberapanya jamaah Masjid Darussalam, ya. Itu seperberapanya saja, ya. Mungkin hanya satu soft, nggak sama, dua soft mungkin, ya, atau satu soft lebih, ya. Jumlahnya umatnya Nabi Nuh hanya 70 orang, jamaah rahimakumullah, 950 tahun, ya. Itu, ya, hanya satu, ya. Hanya dua, bahkan tidak ada sama sekali, ya. Jamaah rahimakumullah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idrafa ali sawadun azim, ketika di tengah, ya, ketakjuban dan kebingungan Rasulullah itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan sawadun azim, ya, sebuah kumpulan manusia dari saking banyaknya sampai membentuk kerumunan hingga terlihat seperti, ya, awan hitam, ya. Fadhanantu annahum ummati. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ataupun mengira mungkin ini adalah umatku. Mengapa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwasanya itu adalah umatnya dari saking banyaknya sehingga penuh padang mahsyar tersebut? Karena sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dalam hadisnya, mengatakan, ya, dalam sabdanya, ya, tazawwajul wadudu wal walud, ya. Wahai laki-laki, ya, menikahlah dengan wanita yang satu, dia pencinta dan penyayang, ya. Kemudian yang kedua, menikahlah dengan perempuan ataupun wanita yang ia adalah wanita subur sehingga banyak anaknya. Karena aku suka pada hari kiamat umatku nanti berbondong-bondong di padang mahsyar. Tetapi ternyata sawadun azim itu kelompok besar yang tadi dilihat oleh Rasulullah, yang kontras dengan kelompok yang satunya, dikira adalah itu umatnya Rasulullah. Fakilali, kemudian kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, hadza Musa wa qaumuh, ya. Wahai Muhammad, itu bukan kaummu, ya kan? Itu adalah Musa dengan umatnya. Ternyata Nabi Musa juga memiliki umat yang banyak. Ya iyalah, Nabi Musa itu kan Bani Israel, ya. Bani Israel itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 420.000 nabi yang diutus kepada manusia, mayoritas semuanya dari kalangan Bani Israel, ya. Sehingga Bani Israel berharap ketika nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bahwasanya aku adalah seorang nabi sebelum nabi yang paling terakhir, nanti setelahku akan datang nabi namanya Ahmad atau Muhammad yang terpuji, ya. Mereka Bani Israel mengira bahwasanya yang akan datang itu dari kalangan Bani Israel, langganan, jamaah rahimakumullah. Langganannya adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Ibaratnya kalau Masjid Darussalam ini ibaratnya, ya, langganan nabi itu dari jamaah Masjid Darussalam, ya. Pasti kan berharap mudah-mudahan nabi yang terakhir itu salah satu dari jamaah Masjid Darussalam. Ini permisalannya saya jamaah rahimakumullah, ya. Ternyata itu tidak, ya. Tidak dari Bani Israel, justru datang dari, ya, suku Quraisy, ya, jamaah rahimakumullah. Yang mana suku Quraisy, ya, dengan Bani Israel ya memiliki, ya, sejarah panjang, kemudian sejarah nasab dan yang lainnya. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, fanadhartu fa idza sawadun azim, ya. Kemudian aku melihat ke tempat yang lain, ternyata di sisi mahsyar yang lain itu ada umat berkumpul sampai-sampai seolah-olah menutupi dari barat sampai ke timur. Ternyata banyak, jamaah rahimakumullah, lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Faqilali, kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, hadza ummatuka, ini loh baru umatmu wahai Muhammad, bukan yang tadi itu, ini lebih banyak. Sampai-sampai, ya, sampai-sampai seolah-olah, ya, umat yang banyak berkumpul itu menutupi ufuk dari barat sampai ke timur, ya. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka di antara kumpulan yang banyak tadi itu sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzabin, ya.
Di antara ya banyaknya umat Nabi Muhammad yang datang memenuhi padang mahsyar, sawadun azim, itu ada 70.000 di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, ya. Tanpa hisab, tanpa azab, ya. Maksudnya azab itu adalah azab di padang mahsyar. Ya, azab di padang mahsyar itu yang sering kita dengar dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai-sampai matahari itu didekatkan 2 jengkal di atas kepala kita, jamaah rahimakumullah. Ya, sampai-sampai keringatnya memenuhi, ya, bahkan sampai-sampai keringatnya menenggelamkan dirinya. Itu salah satu azab padang mahsyar. Ada padang mahsyar yang lain adalah ada yang datang pada hari kiamat badannya perutnya lebih besar daripada badannya. Karena apa? Karena ternyata pada hari itu menjadi saksi dan menjadi bukti karena dahulu di dunia ia sering memakan makanan yang haram, sehingga dibentukkan ataupun dibangkitkan dalam kondisi dia lebih besar perutnya daripada badannya. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian ada yang datang dalam kondisi kepalanya diganti dengan kepala himar, sabda Rasulullah SAW. Mengapa? Sebagai permisalan ataupun sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa taala karena ia dahulu terbiasa mendahului imam ketika sholat, ya. Imamnya belum rukuk dia sudah sujud, ya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Itu salah satunya azab, ya. Bagaimana dengan hisab? Hisabnya dihitung oleh Allah, ya. Ya, dihitung oleh Allah semua kebaikannya, semua keburukannya sebelum dimizan, ya, sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab. Satu persatu dihadapkan kepada mereka semuanya, manusia yang paling pertama, kemudian manusia yang paling terakhir itu oleh Allah SWT dikumpulkan. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, konglomerat sampai yang super melarat itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kemudian dihisab satu persatu. Kemudian ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal buruknya dan semua amal baiknya, jamaah rahimakumullah. Jadi di padang mahsyar itu semuanya diperlihatkan oleh Allah, aib-aibnya diperlihatkan, jamaah rahimakumullah, ya. Bayangkan saja kalau semua aib kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, bagaimana kalau aib kita satu saja ditampakkan di dunia, ya? Apa yang akan terjadi, jamaah rahimakumullah, ya? Manusia melihat aib kita satu saja, tidak usah semuanya. Apa yang akan terjadi? Semua serba salah, jamaah. Semuanya akan menjadi gelap, ya. Kita kesini dicurigai, kita di sini itu loh yang kemarin orang seperti itu. Itu loh yang kemarin orang seperti itu, jamaah rahimakumullah. Ditampakkan semuanya. Makanya ada doa Allahumma stur aurati, ya. Makanya kata Rasulullah, berdoalah supaya Allah itu ya selalu mensutroh ataupun selalu menjaga auratmu atau aib-aibmu, jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita mau sadar ataupun mau jujur, jamaah rahimakumullah, apalah kita ini? Sesungguhnya kita ini hanyalah sekumpulan daging yang ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak lebih daripada itu semuanya. Sekumpulan daging diberikan nyawa kemudian ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Sab'una alfan bila adzabin wala hisabin, ya. Kemudian Rasulullah SAW ya melanjutkan di sini, ya, sampai-sampai ketika Rasulullah SAW menceritakan sebuah hadis ini ataupun menceritakan pengalamannya bersama malaikat Jibril kepada sahabat, sampai-sampai sahabat mengatakan dan mengira fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka yang 70.000 itu, kata para sahabat Nabi Muhammad SAW, adalah mereka yang menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin, ya, seperti itu. Nanti kita lihat berapa sebenarnya jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang lain juga, waqala ba'duhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka yang 70.000 itu adalah mereka yang dilahirkan dalam kondisi Islam, jamaah rahimakumullah. Sahabat mengatakan seperti ini karena ternyata banyak juga sahabat yang dilahirkan dalam kondisi belum beriman kepada Allah, ya. Justru berimannya ketika sudah masa-masa senior mereka, jamaah rahimakumullah. Makanya sampai-sampai ada anggapan, ya mungkin Umar barangkali akan berkata, waduh, saya tidak dilahirkan dalam kondisi muslim, kayaknya nggak masuk dalam kriteria 70.000 yang akan
datang pada hari kiamat tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Tetapi yang lain mengira, jamaah rahimakumullah, falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka yang 70.000 itu adalah mereka yang tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Rasulullah melanjutkan sabdanya, melanjutkan ataupun menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para sahabat yang mendengar hadis ini. Salah satunya adalah Ibnu Abbas, ya. Kemudian faqala, Rasulullah berkata dan bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang yang tidak meminta diruqyah, kemudian tidak pernah melakukan pengobatan kai, kemudian wala yatatayyarun ataupun tiarah, jamaah rahimakumullah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak yatatayyarun, ya, mereka tidak mengambil untung rugi ataupun tidak percaya kepada ya sebuah benda, ataupun di sini dipermisalkan tidak percaya kepada burung yang apabila terbang ke kanan maka akan mendatangkan keuntungan, kemudian apabila terbang ke kiri akan mendatangkan kesulitan. Karena praktek-praktek tiarah ini dahulu muncul di kalangan bangsa Arab. Apabila seseorang akan pergi ke suatu tempat, ya, dia akan melihat sebenarnya kalau saya pergi ke sana untung enggak ya, maslahat gak ya, madarat gak ya. Mereka ambil burung, kemudian apabila burung tersebut dilempar ke tanian, ke halaman, ya. Apabila burung tersebut ya terbang ke kanan, oh berarti itu adalah maslahat, aku jalan, ya. Kemudian apabila burung tersebut terbang ke kiri, oh itu bukan maslahat, berarti aku tidak jadi. Jadi menggantungkan nasibnya itu di burung, jamaah rahimakumullah, ya. Sampai dikriteriakan oleh Rasulullah, yastarqun, yaktun, wala yatatayyarun, ya, menggantungkan nasibnya itu dari seekor burung yang apabila terbang ke kanan begini, apabila terbang ke kiri begini, jamaah rahimakumullah. Dan ternyata praktek-praktek yang seperti ini itu ada di zaman modern, jamaah rahimakumullah. Kalau dahulu orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy musyrikin itu menggantungkan nasibnya kepada burung, seolah burung tersebut memberikan isyarat kalau begini, begitu, kalau begini dan begitu, ya. Sekarang ada lagi yang lebih modern, jamaah rahimakumullah, yang lagi viral-viralnya di media sosial, yaitu apa yang dikatakan spirit doll, ya. Spirit doll itu adalah boneka, ya, yang diadopsi oleh para artis, ya. Oleh para artis, ya, yang kita idolakan itu, ya. Kata mereka, ya, spirit doll itu diadopsi oleh mereka, kemudian katanya ada isinya, nggak tahu diisi apa, ya, diisi jin, setan, jin ifrit mungkin. Kemudian dipercaya bahwasanya spirit doll tersebut bisa mendatangkan keuntungan, bisa memberikan kenyamanan di dalam hidup, jamaah rahimakumullah, ya. Ya, sampai mereka diadopsi, diberi makan, ya. Kalau di tempat aslinya di Thailand, ya, bahkan spirit doll ini dikatakan arwah malaikat suci. Sampai-sampai mereka ketika harus safar dengan spirit doll ini dibelikan kursi khusus, ya, ataupun kursi tersendiri di pesawat. Dan para pramugari-pramugarinya harus melayani spirit doll ini sebagaimana melayani mereka manusia biasa, jamaah rahimakumullah. Begitu. Diberi minum, kemudian diberi ya susu dan lain sebagainya. Ya, diperlakukan sebagaimana bayi. Sampai-sampai ketika seseorang yang mengadopsi spirit doll ini, ya, diwawancara di salah satu stasiun TV, ya, mengatakan, ya, kami tidak memaksa untuk orang-orang yang tidak setuju dengan kami, setuju dengan kami, ini adalah kepercayaan kami, katanya, jamaah rahimakumullah. Ternyata, ya, itu terulang lagi, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian, ya, kita kembali ke hadis. Ya, sebenarnya berapa sih jumlahnya sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika kita korelasikan berapa jumlah Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, kemudian berapa jumlah yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Ya, dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Imam Bukhari itu kesulitan untuk menjumlah, ya, dikatakan dalam hadisnya itu, ya, menjumlah sahabat Nabi Muhammad secara keseluruhan, ya. Sulit untuk menghitungnya banyak, ya. Katsirun, kata Imam Bukhari ketika mengomentari hadis ini. Katsirun, ya. Tidak bisa dihitung dari saking banyaknya. Tapi jamaah rahimakumullah,
dalam kitab Al-Jami' Khatib Al-Baghdadi, ya, itu ada ya redaksi yang disampaikan oleh Abu Zur'ah, ya. Abu Zur'ah mengatakan jumlah sahabat Nabi Muhammad itu ada 114.000. Jamaah rahimakumullah. 114.000 jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang masuk surga tanpa hisab itu ada 70.000. Berarti kalau kita bandingkan saja di antara ya sahabat Nabi Muhammad saja itu aja sudah lebih sebenarnya. Maksudnya apa jamaah rahimakumullah? Lalu posisi kita itu di mana? Ya, posisi kita itu di mana jamaah rahimakumullah ketika sahabat Nabi Muhammad 114.000 sedangkan jumlah yang disediakan ataupun kota yang akan masuk surga tanpa hisab itu jumlahnya 70.000. Kita umat akhir zaman ini posisinya di mana jamaah rahimakumullah, ya kan? Kecuali kalau kita dalam diri kita atau dalam keyakinan yang terbangun dalam diri kita, ibadahnya kita lebih daripada ibadahnya sahabat Nabi, sedekahnya kita lebih daripada sedekahnya sahabat Nabi, menyertai Rasulullah di syariah ataupun peperangan itu lebih hebat daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, mungkin kita masuk di antara 70.000 ini. Tetapi jamaah rahimakumullah, apalah artinya kita hidup di tengah ya banyak macam ujian fitnah, hidup di akhir zaman jamaah rahimakumullah, jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak bermaksud membanding-bandingkan. Mari kita renungkan saja jamaah rahimakumullah. Ya, artinya apa? Jangan nanti menjadi pengkapling surga jamaah rahimakumullah. Ya, seolah-olah kita itu yang menjadi bagian daripada 70.000 itu karena amalan kita dan keimanan kita itu tinggi dalam hati kita. Jamaah rahimakumullah, lihat ya bagaimana ya perbandingan kita dengan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, yang dikatakan Abu Bakrin ataupun dikatakan orang yang selalu berlomba-lomba ataupun berpagi-pagi dalam kebaikan, karena Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ada tandingannya ketika dia beramal untuk Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga sahabat Umar itu mengatakan, suatu saat nanti Abu Bakar As-Siddiq, aku akan mengalahkan kamu. Ya, kita lihat bagaimana kondisi sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ketika ya para orang-orang munafik mengatakan, wahai Abu Bakar, tadi malam itu Muhammad nabimu itu mengatakan bahwasanya dia baru saja pulang dari Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj, dan pada malam yang sama dia sudah sampai lagi ke Madinah. Apakah kamu percaya? Gitu kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya, karena adalah seorang sahabat yang kuat imannya, kata beliau, apapun yang disampaikan oleh Muhammad, Nabi Muhammad, masuk akal ataupun tidak masuk akal, aku terima. Itu imannya Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah. Ya, imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Masuk akal, tidak masuk akal, aku terima selama apa yang datang dari lisan Nabi Muhammad SAW tidak akan banyak membantah. Ya. Kemudian ya karena namanya orang munafik masih ingin ya melemahkan Rasulullah SAW, dia datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Ya, wahai Umar bin Khattab, ya aku sudah mendengar bahwasanya Muhammad dari sini ke sini sampai Sidratul Muntaha bertemu Allah, Isra dan Mi'raj, perintah sholat, kemudian pada malam yang sama dia datang lagi, dia sampai lagi ke tempat yang sama. Apakah kamu percaya? Masa iya satu malam ya dari titik-titik tertentu kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kamu percaya? Apa jawabannya Umar bin Khattab? Sebelum kamu datang ke saya, kamu datang kepada siapa? Kamu meminta pendapat dan jawaban dari siapa? Kata orang-orang munafik, aku datang ke sini sebelum datang kepada kamu Umar bin Khattab, aku datang kepada Abu Bakar. Apa jawabannya Abu Bakar? Jawabannya Abu Bakar, iya aku percaya. Iya aku beriman kepada apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berkata, kalau jawaban Abu Bakar itu seperti itu, maka tiba-tiba Umar mengambil pedangnya, kemudian ini jawabanku. Ya, seolah-olah Umar bin Khattab itu mengatakan, ya, Arya minta pedang lah, gitu kan? Seperti itu. Kalau sudah Abu Bakar bilang iya, maka jawabanku ya pedang ini, masih macam-macam saja. Itu kata sahabat ya Umar bin Khattab. Ya. Itu bagaimana keimanan mereka itu jamaah rahimakumullah, ya kan? Itu bagaimana keimanan itu. Ya. Kemudian di kesempatan yang lain Umar bin Khattab bilang, suatu saat aku akan mengalahkan kamu dalam berbuat kebaikan wahai Abu Bakar As-Siddiq. Ya.
tiba-tiba datanglah seruan Rasulullah untuk berinfak, ya, untuk bersedekah, untuk membiayai sebuah perjalanan ekspedisi jihad. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersedekah, membiayai ini, maka balasannya surga. Membiayai ekspedisi jihad ini, maka balasannya surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat berbondong-bondong, sampailah sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini hartaku, aku sedekahkan, aku infakkan untuk membiayai perjalanan jihad ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ma tarokta li ahlika ya Abu Bakrin, apa ya jamaah rahimakumullah, apa yang kamu tinggalkan ya untuk apa, untuk keluargamu. Tetapi jamaah rahimakumullah, sebelum itu Umar bin Khattab sudah datang duluan kepada Rasulullah SAW, ya. Umar bin Khattab, ya, dengan niat berinfak dan bersedekah di jalan Allah untuk membiayai jihadnya Rasulullah SAW. Pada saat itu datang ia membawa sekantong uang emas, kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ma tarakta li ahlika ya Umar, apa yang kamu tinggalkan, ya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Umar, ya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, nisfahu ya Rasulullah, setengah dari hartaku wahai Rasulullah. Apa yang aku infakkan itu, ya, sama dengan apa yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Artinya sahabat Umar bin Khattab itu berinfak setengah daripada hartanya. Gimana jamaah rahimakumullah? Siapa yang mau berinfak setengah daripada hartanya? Yang punya, ya, 2 rumah, serahkan 1 rumahnya, ya. Kalau kita ingin sampai kepada 70.000 ini keimanannya, ya. Ternyata jamaah rahimakumullah datang Abu Bakar As-Siddiq, ya, datang Abu Bakar As-Siddiq jamaah rahimakumullah kepada Rasulullah. Kemudian Umar melihat jamaah rahimakumullah. Apa kata Umar dalam hatinya? Hari ini Abu Bakar kayaknya aku yang menang, ya. Aku sudah menginfakkan setengah dari hartaku untuk Rasulullah. Kita lihat seberapa banyak infakmu. Itu dalam hatinya Umar itu seperti itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan jamaah rahimakumullah. Bukan berlomba-lomba supaya banyak-banyakan mendapatkan jatah, tidak. Tapi berlomba-lomba dalam sedekah. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, diserahkan hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakrin, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, taraktu li ahli Allahu wa rasuluhu, yang aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Gitu. Artinya Pak Abu Bakar tuh menginfakkan semua hartanya jamaah rahimakumullah, tidak tanggung-tanggung. Kemudian kata Umar, duh, kalah lagi, ya kan? Kalah lagi. Ya. Umar tuh sudah pede jamaah rahimakumullah, setengah hartanya itu sudah diinfakkan. Tapi ternyata datang Abu Bakar As-Siddiq, semuanya, ya, dalam hal ini kalah lagi, kata Umar bin Khattab. Ya begitulah. Ya. Artinya apa? Coba kita bandingkan kondisi keimanan, ya. Dari 70.000 kemudian 114.000 jamaah rahimakumullah, ya. Kalau 70.000 itu diperuntukkan untuk sahabat semuanya tidak dapat jamaah rahimakumullah. Masih banyak tersisa, ya. Gitu. Ternyata 70.000 itu. Tapi akhirnya Rasulullah memahami kegalauan dan kegundahan umat-umatnya. Kata Rasulullah, fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Ternyata Rasulullah paham jamaah rahimakumullah, 70.000 itu enggak cukup wahai Allah. Ya, jumlah sahabatku aja sudah 114.000. Yang terakhir meninggal daripada sahabat Rasulullah itu namanya sahabat Anas bin Malik, ya. Itu yang terakhir meninggal jamaah rahimakumullah, ya. Itu pun tidak meninggal di Madinah, ya, meninggal di luar Madinah, ya. Ya, keluar dari Madinah tidak ingin melihat bekas-bekas Rasulullah, karena kalau melihat bekas-bekas Rasulullah beliau akan menangis, ya, beliau akan ingat, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan, ya. Kemudian aku meminta tambahan, minta kota jamaah rahimakumullah kepada Tuhanku, kemudian Allah memberikan kota tambahan, ya jamaah rahimakumullah, ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Setiap 1.000 orang itu membawa 70.000 orang, ya. Artinya berarti 70.000 dikali 70 jamaah rahimakumullah. Hasilnya berapa? 4.900.000 jamaah rahimakumullah. 4.900.000. 4.900.000. Sekarang jumlah kaum muslimin berapa jamaah rahimakumullah? Peluangnya kecil, ya. Peluangnya kecil jamaah rahimakumullah, ya.
1 miliar ada nggak kira-kira jumlah kaum muslimin di dunia ini ya. Duh, ternyata bighairi hisab ini berat jamaah rahimakumullah ya. Belum lagi nanti ya belum lagi syarat-syaratnya la yastarqun wala yaktun wala yatatayyarun jamaah rahimakumullah ya. Tapi namanya juga usaha jamaah ya. Namanya juga usaha ya. Apapun akan kita lakukan untuk merebut posisi daripada ya 4.900.000 itu. Mudah-mudahan kita yang duduk ini ya ditakdirkan lah jamaah rahimakumullah itu kan. Meskipun ya jauh mungkin. Ya mungkin kalau pikiran kita ya. Tapi tidak ada salahnya jamaah rahimakumullah ya. Berdoa dan berdoa. Mohon maaf jamaah rahimakumullah sudah lebih dari waktu syuruk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Materinya belum selesai ya. Jamaah rahimakumullah ya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kalau tidak ada ya kita lanjut, kita tutup. Sudah masuk ya waktu isyraq. Jazakumullah khairan ya. Jazakumullah khairan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.